Anda kembali di Presisi Siang. Menko PMK didampingi Menteri Perhubungan dan Kakor Lantas Polri mengunjungi kantor Jasa Marga di KM 70B Gerbang Tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Dalam kunjungan ini dilakukan rapat koordinasi membahas antisipasi persiapan arus balik 2024. Berikut pernyataan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan terkait apa saja yang akan dilakukan dalam persiapan pengaturan arus balik 2024. Jadi kita sudah mengadakan rapat, kajian, dan minta pendapat ahli ya, untuk penerapan kontraflow ini. Jadi pada saat volume kendaraan di satu penggal jalan ya mengalami overload ya, atau kita lihat PC rasionya lebih dari 0,8 atau bahkan sampai 1, itu secara universal ya, di negara manapun kita akan melakukan penambahan kapasitas jalan. Ya, menambah kapasitas jalan dengan apa? Yaitu dengan kontraflow. Ya, kita tahu tadi dari prediksi Pak Jasa Marga, PC rasio nanti yang akan terjadi di kilometer 66 ini ada di 0,9, ya, 0,96. Bahkan kalau tidak dilakukan rekayasa lalu lintas ada di 1,16. Ya, saya ulangi, di kilometer 66 itu pertemuan antara Trans Jawa dari arah timur dan Cipularang dari arah Bandung. Itu di pertemuan tersebut PC rasio ada di 1,16. Ya. Melakukan rekayasa lalu lintas pun ini masih ada di 0,96, artinya masih cukup berat, tapi ini kita akan kelola ya, mudah-mudahan dengan beberapa pembatasan nanti ya, ini bisa mengurangi ya kepada PC rasio yang lebih ideal lagi. Tadi kita lanjutkan untuk kontraflow, nanti ada beberapa perbaikan, terutama terkait dengan safety ya, dengan keselamatan. Kita akan memberikan reflektor ya, nanti dari arah kontraflow maupun dari arah yang jalur seharusnya. Kalau kemarin hanya satu bagian ya, nanti akan kasih 2 bagian. Kemudian untuk jarak ya, jarak antara kun ke kun yang lain, kalau kemarin 30 meter sekarang jadi 10 meter, dan tiap 2,5 meter ada ada yang dirapatkan ya, setiap 2,5 meter akan kita rapatkan untuk pembatasnya. Kemudian kita juga akan menempatkan petugas ya di setiap median jalan. Kita akan tempat petugas dari Menko PMK didampingi Menteri Perhubungan mengunjungi kantor Jasa Marga di KM 70B Gerbang Tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Dalam kunjungan ini dilakukan rapat koordinasi membahas evaluasi arus mudik 2024 dan persiapan arus balik 2024. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkunjung ke kantor Jasa Marga di kilometer 70B Gerbang Tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, dilakukan rapat koordinasi membahas evaluasi arus mudik 2024 serta persiapan arus balik 2024. Rapat koordinasi diinisiasi oleh Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan, dan dihadiri oleh Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen Pol Ferdianto Iskandar Biti Caca dan Kepala Korps Sabara Bahar Kam Polri Irjen Pol Hari Sudwiyanto. Dalam kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan, berdasarkan evaluasi secara umum, arus mudik tahun 2024 berjalan dengan lancar dan ada beberapa perbaikan di banyak sisi pengaturan serta pelayanan. Evaluasi penanganan mudik tahun 2024, kemudian mempersiapkan penanganan arus balik tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi secara umum, penanganan mudik tahun ini lancar dan ada perbaikan-perbaikan dari banyak sisi, tetapi juga tentu saja masih ada beberapa permasalahan, terutama
diakibatkan oleh kenaikan jumlah pemudik. Dalam kesempatan yang sama, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan juga mengatakan angka kecelakaan nasional juga mengalami penurunan. Dari pos pantau Jasa Marga Gerbang Tol Cikampek Utama, Jawa Barat, Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Kita ke informasi lain. Untuk memastikan para wisatawan yang sedang berlibur lebaran dalam kondisi aman dan kondusif, Kapolres PPU melakukan pemantauan sejumlah lokasi wisata. Kapolres PPU AKBP Supriyanto mengarahkan agar para wisatawan menggunakan moda transportasi yang sesuai dengan peruntukannya. Kapolres PPU AKBP Supriyanto mendatangi lokasi-lokasi objek wisata di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Berdasarkan pantauan, arus lalin dan wisatawan di pantai kawasan Kabupaten PPU mengalami peningkatan signifikan. Salah satu objek wisata yaitu Pantai Tanjung yang ada di Kecamatan Penajam menjadi destinasi favorit masyarakat. Untuk itu, pengaturan dan pelayanan dari petugas Polri yang bersiaga dimaksimalkan di objek wisata tersebut. Dalam pemantauan masih ada kendaraan bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut wisatawan. AKBP Supriyanto mengarahkan agar para wisatawan menggunakan moda transportasi sesuai dengan peruntukannya dan telah memerintahkan jajarannya di lapangan untuk mengalihkan mereka dari kendaraan bak terbuka ke moda transportasi angkutan kota atau angkot. Kapolres PPU juga meminta para wisatawan yang sedang menikmati liburan di pantai agar selalu mematuhi imbauan dari personel Polri dan pengelola wisata yang telah ditugaskan di lapangan, seperti imbauan batas dibolehkannya wisatawan berenang dan lain-lain. Objek wisata di Kabupaten Jepara mulai ramai dikunjungi wisatawan. Petugas kepolisian pun mulai bersiaga untuk melakukan patroli. Kabak Ops Polres Jepara Kompol Sutono mengimbau pengelola wisata agar tidak menaikkan penumpang lebih kapasitas atau melebihi kapasitas muat perahu wisata yang akan membahayakan wisatawan. Polres Jepara mulai bersiaga melakukan patroli pengamanan objek wisata di Kabupaten Jepara yang mulai ramai dikunjungi wisatawan. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan melalui Kabak Ops Polres Jepara Kompol Sutono mengatakan telah menerjunkan personel gabungan untuk melaksanakan pengamanan di beberapa lokasi objek wisata, di antaranya objek wisata Pantai Teluk Awur, Pantai Bandengan, Pantai Kartini, Pulau Panjang, dan objek-objek wisata lain yang diprediksi ramai pengunjung. Adapun khusus objek wisata pantai maupun wisata air menjadi perhatian khusus. Kompol Sutono juga mengimbau pengelola wisata air untuk tidak menaikkan penumpang melebihi kapasitas muat perahu wisata yang akan membahayakan wisatawan. Dia pun mengajak semua pihak memahami pentingnya keselamatan saat berlibur di wisata perairan dan menjadikannya sebagai kebutuhan dalam memenuhi aspek keselamatan. Lebih lanjut, Kompol Sutono mengingatkan warga yang hendak bepergian untuk memastikan tempat tinggalnya terkunci dengan aman, serta memastikan colokan listrik dan regulator kompor gas telah dicabut. Menghimbau kepada pengelola untuk terus menyampaikan kepada para pengunjung yang akan naik perahu untuk mempersiapkan dan memakai life jacket, termasuk dari pengelola sudah memberikan himbauan untuk masyarakat yang akan menyeberang, termasuk kesiapan perahu dapat kami laporkan bahwa di dermaga ini khusus untuk perahu Sartatsona ini sudah siap untuk memberikan. Monggo Pak, monggo langsung masuk aja, masuk. Pelampungnya dipakai, Kalau menyeberang pelampungnya dipakai. Jadi pelampung atau life jacket sudah dipersiapkan. Selamat berlibur. Jadi jarak tempuh ke Pulau Panjang kurang lebih sekitar 10 menit. Jadi masyarakat kita himbau, saat ini kami dari kepolisian melakukan pengamanan baik di pintu masuk maupun di tempat penyeberangan ini untuk selalu menghimbau kepada para pengunjung yang akan Pulau Panjang. Demikian kemudian yang dapat kami laporkan, kami mohon doanya mudah-mudahan dalam rangka Pasca Idul Fitri masyarakat yang akan memadati objek.
Kita ke daerah lain, Kapolres Sekadau mengapresiasi pelaksanaan Festival Meriam Karbit Bupati Cup tahun 2024 yang digelar di depan Keraton Kusuma Negara Sekadau. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sama-sama kita gembira.